Stellar Transformations, episode 110. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Binatang suci kelas rendah, binatang suci kelas menengah, binatang suci kelas tinggi, binatang suci super semakin tinggi kelasnya, semakin sedikit anggotanya. Dan binatang suci super sangat langka. Sungguh luar biasa ketika beberapa binatang suci super bisa muncul di dunia fana ini. Mata Lian Chong berbinar, saudara Qin Yu, kau benar-benar tidak tahu betapa tangguhnya makhluk super ilahi itu. Ketika mereka baru mulai berlatih, mereka tidak bisa dianggap tangguh, tetapi seiring berjalannya waktu, keunggulan mereka semakin besar. Baik paman tertuaku maupun pemimpin klan naga disebut makhluk tak terkalahkan karena mereka adalah makhluk super ilahi. Binatang super ilahi, paman besarku memperkirakan paling banyak ada sekitar 10 binatang dewa kelas atas di dunia fana. Klan naga juga hanya punya beberapa naga emas. Lian Chong tak kuasa menahan desahan. Semua orang tahu bahwa binatang dewa itu tangguh. Jika seekor binatang dewa biasa saja sudah bisa 10 kali lebih kuat daripada rata-rata ahli manusia dengan level yang sama, lalu bagaimana dengan beberapa binatang dewa kelas menengah, binatang dewa kelas atas, atau bahkan binatang dewa super yang berada di puncak dan memiliki garis keturunan terbaik? Fei Fei dan Xiao Hei sama-sama memiliki ingatan turun-temurun. Itu artinya, mereka setidaknya binatang dewa kelas atas. Qin Yu bersemangat dalam hati. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lian Chong, dia tahu bahwa hanya binatang dewa kelas tinggi dan binatang dewa super yang memiliki ingatan turun-temurun, yang memungkinkan binatang ini secara sistematis mempelajari beberapa teknik khusus dan misterius yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka semakin tangguh. Keesokan paginya, ketika danau antara Istana Asura dan Istana Sayap Emas masih diselimuti kabut tebal, Qin Yu mengikuti Lian Chong ke Istana Sayap Emas. Genteng-genteng di atap istana ini berwarna emas, tetapi dindingnya hitam pekat. Bahkan sebelum memasuki Istana Sayap Emas, ketika Qin Yu masih berada di luar, ia sudah bisa merasakan gelombang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini, Lian Chong juga tampaknya menjadi jauh lebih berhati-hati, bersikap bijaksana dalam ucapan dan perilakunya. Kakak Lian Chong, Tuan sudah menunggu kalian berdua di aula belakang. Seorang pemuda berpakaian abu-abu dengan tatapan tajam dan tajam berjalan keluar dari aula utama Istana Sayap Emas. Qin Yu merasa tatapan pemuda ini seperti tatapan Xiao Hei. Lian Chong mengangguk lalu segera berkata pada Qin Yu, "Ikuti aku, saudara Qin Yu." Mengikuti Lian Chong, Qin Yu melangkah masuk ke Istana Sayap Emas. Aula utama istana ini seluruhnya berwarna hitam, kecuali pilar-pilarnya yang terbuat dari perunggu. Saking seriusnya, wajar saja jika orang yang memasukinya merasa hati mereka seperti ditindih gunung. Setelah melewati aula utama, mereka tiba di aula belakang. Tata letak aula belakang berbeda dengan aula utama. Warna utamanya adalah mahoni dan emas. Berbagai jenis kursi di aula ini berwarna merah tua, dihiasi beberapa ukiran emas. Suasana di tempat ini masih terasa serius, tetapi sudah terasa sedikit lebih santai dibandingkan di aula utama. Ada seorang laki-laki berpakaian jubah sutra biru muda, rambutnya yang panjang dan terurai jatuh di bahunya dan matanya sangat dalam. "Paman besar," kata Lian Chong dengan hormat. Orang di depan mereka adalah Zhong Jue. Qin Yu mengamati pria di depannya dengan saksama. Karena ia telah mengetahui dari Lian Chong bahwa wujud asli Zhong Jue adalah peng besar bersayap emas, yang sangat menakutkan dan ganas, awalnya ia berpikir bahwa Zhong Jue harus sangat gesit dan ganas, dan tatapan matanya setidaknya harus sama ganasnya dengan Xiao Hei. Dia tidak pernah menyangka bahwa, bertentangan dengan harapannya, Zhong Jue akan memiliki aura yang mirip dengan Paman Lan. Ya, itu milik Paman Lan. Perasaan yang diberikan Paman Lan kepada Qin Yu terasa bebas dari tekanan, sangat nyaman dan alami, bagaikan angin musim semi yang menerpa wajah atau gerimis yang menyentuh kulit. Namun, Zhong Jue ini tetap memberikan tekanan meskipun tenang. Tekanan yang dimiliki oleh seorang ahli yang tak terkalahkan. Senior Zhong, Qin Yu juga membungkuk dan berkata. Zhong Jue mengamatinya dengan saksama lalu mengangguk, metode latihan adik kecil Qin Yu memang aneh dan misterius. Sepertinya aliranmu tidak sederhana. Baiklah, silakan duduk dulu. Sekolahnya, teknik latihannya memang aneh dan misterius. Qin Yu dengan tenang duduk bersama Lian Chong berturut-turut. "Chonger, kali ini adik kecil Qin Yu menyelamatkanmu, kan? Aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Mengingat situasimu saat itu, bahkan jika aku datang ke tempat kejadian,
aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, kecuali aku punya pil suci kesengsaraan. Aku dengar dari kakak kedua dan kakak ketiga bahwa adik kecil Qin Yu sepertinya punya pil penciptaan abadi. Zhong Jue menatap Qin Yu, matanya berair. Pil penciptaan abadi dapat memulihkan kekuatan penggunanya sepenuhnya dalam satu tarikan napas. Efektivitasnya bahkan jauh lebih baik daripada pil suci kesengsaraan. Setelah pengguna menelan pil suci kesengsaraan, kekuatan mereka akan pulih secara bertahap. Jadi, pemulihan mereka dengan pil suci kesengsaraan akan memakan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan pil penciptaan abadi milikmu. Adik Qin Yu, aku sangat penasaran. Mengingat hubungan antara guru pertama Pulau Lianyun dan aku tahu betapa sulitnya membuat pil suci kesengsaraan itu dan betapa langkanya bahan-bahannya. Lagi pula, kau hanya bisa membuatnya jika api di tubuhmu setidaknya adalah api surgawi. Karena kau belum mencapai tahap daceng, kurasa api di dalam tubuhmu bukanlah api surgawi, kan? Kalau begitu, pil semacam ini seharusnya dibuat oleh para senior di sekolahmu. Tapi mengapa pil penciptaan abadi ini tidak pernah terkenal selama bertahun-tahun? Kuharap kau bisa menjelaskan kebingunganku, kata Zhong Jue sambil tersenyum. Secara umum, hanya mereka yang telah mencapai tingkat keabadian standar, iblis standar, atau setan standar yang dapat memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Tapi benarkah begitu? Xiu Xianis, Xiu Moa, dan Xiu Yaois selalu begitu, tapi Qin Yu berbeda. Tanpa berkata apa-apa, Qin Yu mengulurkan tangannya. Api ungu melayang di telapak tangannya. Tindakannya mengatakan semuanya. Zhong Jue tertawa terbahak-bahak, aku tak pernah menyangka hari ini aku akan mempermalukan diriku sendiri. Haha, siapa sangka api batinmu sudah mencapai tingkat api surgawi. Adik kecil Qin Yu, mungkinkah gerakanmu ini berarti kau membuat pil penciptaan abadi ini sendiri? Qin Yu merasa frustrasi dalam hatinya. Pil penciptaan abadi. Untuk membentuknya, ia hanya perlu menggabungkan kekuatan hidup unsur ajaib di tubuhnya dengan pil jenis paling dasar seperti pil pembangun dasar atau pil vermilion kebiruan yang digunakan untuk mengobati luka. Berarti dia berhasil, bukan? Namun, secara umum, sangat sulit untuk membuat pil setingkat pil penciptaan abadi. Bagi para ahli setingkat Qin Yu, hampir mustahil untuk membuatnya. Api surgawi tentu saja merupakan kendala pertama. Senior Zhong, saya memang membuat pil ini. Hanya saja, resep rahasia dan metode pembuatannya diwariskan kepada saya oleh paman saya. Sekarang dia hanya bisa meminta pertanggungjawaban paman Lan atas metode pembuatan ajaib itu. Jika dia mengatakan bahwa dia mengembangkannya sendiri, ini sungguh terlalu mengejutkan. Paman, mata Zhong Jue berbinar. Conger, kamu boleh pergi dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengan adik kecilku, Qin Yu. Zhong Jue tiba-tiba berkata pada Lian Chong. Jantungnya tersentak. Mungkinkah paman besarnya menginginkan metode produksi pil penciptaan abadi? Mana yang lebih berharga antara pil penciptaan abadi dan metode pembuatannya? Siapapun yang cerdas pasti tahu jawabannya. Ketika seseorang memiliki metode pembuatan pil penciptaan abadi, mereka dapat membuat banyak pil jenis ini. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan dia memeras metode pembuatan pil dari saudara Qin Yu. Lian Chong sangat berterima kasih kepada Qin Yu sehingga dia tidak ingin melihat Qin Yu dalam situasi yang sulit. Dia menatap Qin Yu lalu menatap Zhong Jue, lalu berkata, Paman, tolong jangan mempersulit adikku, Qin Yu. Dia telah menyelamatkan hidupku kali ini. Jangan khawatir, bagaimana mungkin aku merendahkan diriku untuk melakukan itu? Kata Zhong Jue acuh tak acuh. Lian Chong sekarang yakin di dalam. Pamannya selalu bersikap adil. Mengingat statusnya sebagai paman, bagaimana mungkin dia memaksa seseorang melakukan hal seperti itu? Dia sendiri sudah terlalu banyak berpikir. Paman, saya pamit dulu. Lian Chong tersenyum pada Qin Yu, lalu segera meninggalkan aula belakang. Setelah itu, hanya Qin Yu dan Zhong Jue yang tersisa di aula ini. Qin Yu melihat ke arah Zhong Jue. Mengapa tokoh nomor satu dari Samudra Astral yang kacau ini, seorang ahli yang tak terkalahkan, ingin berbicara dengannya sendirian? Zhong Jue berkata sambil tersenyum, adik kecil Qin Yu, aku ingin berbicara denganmu sendirian tanpa alasan apapun selain untuk menanyakan sesuatu padamu. Paman yang kamu sebutkan bernama Senior Lan, bukan? Tatapan mata Zhong Jue langsung berubah tajam dan tertuju pada Qin Yu. Kau bilang Paman Lan? Qin Yu terkejut, kau juga kenal Paman Lan? Haha, memang seperti dugaanku. Kecuali Senior Lan, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menciptakan teknik yang memungkinkan seseorang di tahap duji memiliki api surgawi dan bahkan bisa menciptakan pil penciptaan abadi. Jika itu Senior Lan, aku sama sekali tidak menganggapmu aneh, kata Zhong Jue sambil tertawa terbahak-bahak.
Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa Zhong Jue tidak lagi merasakan tekanan yang diberikannya tadi, dan malah menjadi lebih dekat dengannya. Semua terjadi karena Paman Lan. Itu tidak benar, Senior Zhong. Teknik latihanku diciptakan oleh guruku, bukan oleh Paman Lan. Qin Yu berkata dengan serius. Meskipun guru Lei Wei baru mencapai tahap duji tengah saat wafatnya, bagaimanapun juga, teknik ini diciptakan olehnya. Zhong Jue terkejut, tetapi kemudian langsung tertawa terbahak-bahak, berkata, tidak masalah. Gurumu pasti ada hubungannya dengan Senior Lan. Keduanya adalah pakar penyendiri. Qin Yu ingin memberitahunya bahwa gurunya Lei Wei jauh di bawah Paman Lan dalam hal kekuasaan, tetapi dia menahan diri untuk mengatakan apapun. Jika Zhong Jue berpikir demikian, biarlah demikian. Ini sudah ditakdirkan, ini sudah ditakdirkan. Aku sungguh tidak menyangka pamanmu adalah Senior Lan. Zhong Jue tersenyum lebar. Setelah Zhong Jue mengetahui hubungan antara Qin Yu dan Paman Lan, sikapnya terhadap Qin Yu berubah drastis. Sekarang ia sangat ramah kepada Qin Yu, bahkan sampai-sampai Lian Chong merasa aneh bahwa pamannya yang angkuh dan sombong itu menunjukkan perhatian khusus kepada Qin Yu. Bagaimana mungkin Lian Chong tahu tentang hubungan antara Paman Lan dan Zhong Jue? Bahkan Qin Yu pun tidak tahu persisnya. Zhong Jue memanggil Paman Lan, Senior Lan. Apa hubungan mereka? Master kedua Hui dan Master ketiga Lian Xiao awalnya mengatakan bahwa mereka akan memberikan hadiah harta tak ternilai kepada Qin Yu sebagai ucapan terima kasih atas kunjungannya ke Pulau Devil Peng, tetapi mereka tidak muncul selama beberapa hari. Hari ini, terdapat sebuah paviliun di tengah danau, antara Istana Sayap Emas dan Istana Asura. Paviliun ini berdiri sendiri di tengah danau tanpa ada jalan setapak. Qin Yu, yang terbang di udara, langsung tiba di paviliun ini. Duduk di paviliun ini sambil merasakan energi inti surya di tubuhnya terus disempurnakan, Qin Yu merasa bahwa mungkin ia dapat mencapai tahap duji tengah dalam 10 hari atau setengah bulan. Begitu dia mencapai tahap duji tengah, kesengsaraan 9 dari 9 surga akan segera menimpanya. Bisakah aku melewati kesengsaraan 9 dari 9 surga? Bahkan naga emas bercakar 5 dari klan naga dan Zhong Jue senior pun gagal. Namun, naga biru dari klan naga dan beberapa Xiu Zenis yang relatif biasa-biasa saja telah berhasil. Kesengsaraan ini benar-benar membuatku ragu untuk melewatinya. Qin Yu menghela napas. Semakin kuat dan berbakat seseorang, semakin dahsyat pula kesengsaraan 9 dari 9 surga yang akan mereka alami. Baik naga emas bercakar 5 maupun Peng Agung bersayap emas adalah makhluk super ilahi, tetapi mereka gagal mengatasi kesengsaraan 9 dari 9 surga mereka. Namun, 3 naga biru dari klan naga dan beberapa Xiu Zenis biasa telah melewati kesengsaraan ini. Ketika para Xiu Zenis mencapai tahap duji tengah, mereka semua harus menjalani kesengsaraan 9 dari 9 surga mereka sendiri. Meskipun kesengsaraan ini memiliki nama yang sama, kekuatan mereka dapat sangat berbeda. Siapa yang berani bilang mereka pasti bisa mengatasi kesengsaraan 9 dari 9 surga? Tidak ada. Sementara Qin Yu tengah merenung dan inti surya di dalam dantiannya tengah disempurnakan, ketiga anggota keluarga di Istana Asura semuanya dalam keadaan tertekan. Itu tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Ramuan langka ini memang berharga, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil penciptaan abadi. Batu suci elemental, masih bisa diterima. Tapi ayah, ibu, kalian tidak punya banyak batu suci elemental, bisakah kalian memberikannya? Kata Lian Chong kepada orang tuanya. Lian Xiao dan Hui telah memikirkan hadiah ini selama beberapa hari. Mereka merasa tidak ada hadiah yang dapat mereka berikan yang sebanding dengan nyawa putra mereka dan pil penciptaan abadi jika digabungkan. Batu suci elemental, kenapa tidak berikan 2 batu suci elemental bermutu tinggi ini kepada adik kecil Qin Yu? Kalau batu-batu itu bisa menyenangkannya, setidaknya ibumu dan aku bisa tenang, kata Lian Xiao dengan sungguh-sungguh. Semua praktisi Xiu Zhen tidak suka berutang budi kepada seseorang karena hal itu dapat sangat memengaruhi perkembangan mental mereka. Lian Chong menggelengkan kepala, berkata, ayah, ibu, tolong jangan lupa bahwa saudara Qin Yu bukanlah seorang Luz Immortal, Luz Devil, atau Luz Demon. Dia hanya seorang Xiu Zenis tingkat duji. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan batu suci elemental. Jadi, apa gunanya memberinya batu suci elemental? Lian Xiao dan Hui terkejut lalu langsung tersenyum paksa. Benar, Qin Yu jelas bukan praktisi yang longgar, juga bukan makhluk abadi, iblis, atau iblis standar, jadi dia tidak bisa menyerap energi batu suci elemental. Jika Qin Yu dapat menyerap energi batu suci unsur, dia pasti sudah mulai menyerapnya sejak lama daripada bersusah payah lari ke samudra astral yang kacau dan membunuh beberapa Ferobis.
Sayang, bagaimana kalau Qin Yu memilih apapun yang dia suka dari harta karun yang telah kita kumpulkan selama 10.000 tahun? Bahkan jika dia mengambil semuanya, itu tidak masalah. Bagaimana menurutmu? Lian Xiao telah dipaksa sampai-sampai dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia memiliki beberapa biji dan herba yang sangat berharga, kualitasnya masih kalah dengan pil penciptaan abadi. Baiklah, Hui setuju dengannya. Mereka berdua adalah iblis lepas dari tribulasi ke-11 dan tribulasi ke-12. Pada level mereka saat ini, mereka tidak terlalu membutuhkan benda-benda eksternal, jadi mereka mungkin bisa memberikan semua harta mereka kepada Qin Yu. Lagi pula, mengingat status mereka, selama Pulau Devil Peng masih ada, mereka akan bisa mendapatkan material apapun yang mereka butuhkan. Lian Chong berpikir sejenak lalu mengangguk, baiklah, hanya ada cara ini. Ketiga anggota keluarga Lian Chong kemudian langsung menuju ke tempat Qin Yu. Harta karun yang dikumpulkan selama 10.000 tahun oleh dua penguasa Pulau Peng Iblis kini siap dipilih oleh Qin Yu sesuka hatinya.